Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Iip Musrifah. Ibu merupakan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ditugaskan untuk mengajar dan menemani kalian selama 2 bulan di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Di sini Ibu mengampu pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangatkah hari ini? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan dan jiwa semangat yang tinggi. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Jika kita belum mengetahui apa itu teks eksposisi, mari kita simak secara seksama tentang teks eksposisi sebagai berikut. Jadi, sebelum kita mengetahui lebih dalam atau memahami tentang teks eksposisi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa artian dari teks eksposisi tersebut. Jadi di sini teks eksposisi adalah sebuah karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi, teks yang memiliki tujuan yaitu untuk memberitahukan suatu informasi atau pengetahuan secara terang dan jelas kepada pembaca, sehingga pengetahuan pembaca menjadi bertambah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pada teks eksposisi. Mengapa kita perlu mempelajari tentang ciri-ciri teks eksposisi? Karena dengan ciri-cirilah kita dapat membedakan antara teks eksposisi dengan teks-teks lainnya. Nah, di sini ciri-ciri pada teks eksposisi terbagi menjadi 5. Yang pertama, bersifat menjelaskan. Yang kedua, berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, cara penyampaiannya lugas dengan bahasa yang baku. Yang keempat, mengandung fakta. Yang kelima, isi teks eksposisi bersifat netral. Mengapa isi teks eksposisi bersifat netral? Karena teks eksposisi bersifat umum, sehingga tidak terkesan memaksa atau memihak kepada siapapun. Setelah kita mengetahui tentang apa pengertian teks eksposisi, tujuan, dan ciri-ciri teks eksposisi, sekarang kita berlanjut kepada struktur pada teks eksposisi. Dalam artian tersendiri bahwa struktur adalah suatu pembangun dalam membuat teks eksposisi. Oleh karena itu, struktur pada teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Arti dari tesis yaitu tahapan struktur yang berupa perkenalan isu, masalah, pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat atau dibahas. Selanjutnya yang kedua, rangkaian argumen, yaitu tahapan struktur yang berupa pendapat, alasan, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumentasi bagi penulis. Lalu yang ketiga, penegasan ulang pendapat, yaitu tahapan struktur yang berupa perumusan kembali secara ringkas atau lebih sering disebut penutup atau simpulan. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika kalian sudah paham, maka ibu akan berlanjut pada contoh berikut ini. Kalian simak dengan baik. Coba kalian perhatikan pada paragraf pertama yang berisi tentang bahwa pendidikan merupakan
hal penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan belajar banyak hal, termasuk belajar untuk lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada paragraf tersebut termasuk pada struktur tesis. Hal itu dikarenakan pada struktur tesis berupa atau yang berisi perkenalan isu, masalah, pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat dan dibahas. Nah, salah satu topik yang akan dibahas oleh penulis itu berarti tentang pendidikan. Oleh karena itu, seorang penulis tersebut beranggapan bahwa pendidikan seperti yang berada di paragraf pertama. Coba kalian perhatikan pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua tersebut terdapat pendapat dari KBBI, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para pendapat para ahli. Di situ tertuliskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam bentuk pengajaran yang bertujuan untuk mendewasakan orang atau kelompok orang tersebut. Pada paragraf kedua tersebut termasuk ke dalam struktur pada rangkaian argumentasi. Mengapa hal itu terjadi? Karena tahapan tersebut berisi tentang pendapat, alasan, atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang dapat memperkuat argumen-argumen bagi seorang penulis tersebut. Selanjutnya coba kita perhatikan pada paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ketiga tersebut berisikan tentang dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kedewasaan manusia. Dengan pendidikan, seseorang manusia bisa lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Selain itu, pendidikan juga mampu membuat orang menentukan jati diri dan masa depannya sendiri. Nah, pada paragraf ketiga tersebutlah kita juga dapat menyimpulkan bahwa paragraf tersebut itu termasuk kepada struktur penegasan ulang pendapat. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada paragraf ketiga termasuk atau yang berisikan tentang perumusan kembali secara ringkas atau lebih sering disebut dengan penutup atau simpulan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika kalian merasakan bingung atau belum mengerti atas penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan, maka Ibu akan membuka sesi pertanyaan bagi anak-anak yang masih kebingungan atas penjelasan dari Ibu di grup WA. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.